Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah, bagaimana membedakan aliran sesat dengan perbedaan pendapat dalam mazhab-mazhab fikih Islam? Sebenarnya buat yang ngerti bedakannya mudah, tapi kadang-kadang memang di tengah masyarakat kita agak kabur juga bagaimana membedakan antara kedua hal itu. Dan ini penting kenapa? Karena kalau memang sekedar perbedaan pendapat dalam mazhab atau dalam masalah fikih, tentunya kita tidak perlu berantem atau tidak perlu katakanlah melakukan upaya-upaya untuk saling meniadakan, saling menjelekkan dan sebagainya. Sedangkan kalau itu terkait dengan masalah aliran sesat, tentunya selain kita juga harus menghindarkan diri dari paham tersebut, kita juga perlu untuk bisa katakanlah mengetahui akar masalah di mana titik deviasi, titik penyimpangan dari yang dimaksud itu. Nah, ikhwatifillah rahimahumullah, secara umum untuk bisa membedakan kedua hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu sudah membuat 10 kriteria, walaupun sebenarnya bukan hanya terbatas pada 10 hal itu. Nah, kriteria yang 10 itulah yang kemudian bisa kita jadikan sebagai katakanlah guidance untuk menilai apakah sebuah paham ini sebenarnya merupakan aliran sesatkah atau sebenarnya itu sebagai variasi dalam agama Islam yang boleh jadi kita mungkin kurang wawasan, kurang ilmu, jadi kita nggak tahu. Kadang-kadang orang kalau nggak tahu kemudian dia cenderung mengatakan itu salah, itu tidak benar. Dan kita sering kali harus kita akui membuat tolak ukur kebenaran itu semata-mata berdasarkan kenal atau tidak kenal, tahu atau tidak tahu. Kalau saya kenal, oh berarti teman. Kalau nggak kenal berarti musuh. Biasa kan? Dalam dunia kehidupan, dalam dunia bisnis begitu. Makanya orang butuh koneksi, butuh katakanlah KTP dan sebagainya kan gitu. Siapa dia? Oh dia teman kita. Oh iya oke, gitu kan. Siapa dia? Oh dia ikhwah. Oh siapa dia? Oh dia nggak ngaji, bukan ikhwah misalnya gitu. Itu kan ada hal-hal seperti itu. Nah, dalam secara umum kecenderungan masyarakat pun begitu juga. Kalau sebuah ajaran dia sudah mengenalnya, otomatis dia tidak akan resisten. Tapi sebaliknya, kalau sebuah ajaran dia tidak kenal, lepas dari masalah ukuran itu benar atau tidak benar, biasanya muncul dulu resistensi dari dirinya karena seseorang itu pada dasarnya tidak suka pada sesuatu yang asing atau yang baru, kecuali dalam kasus tertentu, misalnya orang yang sedang memberontak, dia sedang melawan sebuah status quo, katakanlah di sebuah kampung ada seorang dai muda lagi berantem sama dai tua yang punya status quo begitu. Nah, kemudian anak muda ini pengen bikin gebrakan-gebrakan dan biasanya dia akan mengikuti apa-apa yang baru, yang penting beda sama yang tua, asal beda. Nah, pokoknya apapun yang beda dia tampilkan untuk dijadikan sebagai bahan peluru ya, sebagai mesiu untuk melawan kaum tua. Nah, itu pengecualian. Tapi secara umum biasanya orang dalam beragama itu selalu dia akan resisten terhadap sesuatu yang dia tidak kenal, lepas dari masalah ini benar atau tidak benar. Nah, tentang 10 kriteria aliran sesat dari Majelis Ulama, saya bacakan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Maksudnya mengingkari keberadaannya. Kalau detail dari rukun iman dan rukun Islamnya, itu tidak penting. Rukun iman itu kan ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, pada malaikat. 3, kepada Rasul, pada kitab suci, pada hari akhir, pada qada dan qadarnya. Nah, itu sampai batas kita percaya bahwa Allah itu ada. Tapi tentang bagaimana sifat Allah yang detail, katakanlah di dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Misalnya Allah itu punya tangan, punya kaki, Allah itu berjalan, Allah itu punya kursi dan sebagainya. Lalu seperti apa memahaminya? Nah, itu bukan masuk dalam fundamental akidah. Itu masuk dalam pembahasan ilmu kalam yang sudah lewat lah masanya.
Buat seorang muslim awam, cukup dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu saja. Lalu Allah itu mau ada di mana bukan urusan gue lah. Itu urusannya perdebatan ahli kalam atau ilmu kalam yang meributkan apakah Allah ada di langit, apakah Allah ada di arsy, apakah Allah ada di dalam hati kita masing-masing, ataukah Allah di mana saja dan sebagainya, itu perdebatan. Tapi bahwa Allah itu ada dan Dia Tuhan kita dan bahwa tidak ada lagi Tuhan kecuali Dia, itu fundamental akidah. Malaikat begitu juga, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Tapi berapa jumlahnya, siapa saja namanya, tugasnya apa aja, saya kira nggak semua kita hafal. Dan itu tidak akan dijadikan soal nanti di alam kubur. Ayo sebutkan 200 nama malaikat. Puyeng kita ngapalin nama malaikat. Tapi kalau ditanya apakah materi itu masuk dalam pelajaran akidah, iya masuk dalam pelajaran akidah untuk S2 atau S3. Nah, orang tidak perlu kuliah akidah sampai jurusan sampai level S2 S3 sekedar untuk jadi seorang mukmin. Yang penting dia percaya malaikat ada, selesai. Mau bentuknya kayak gimana, mau namanya siapa, tugasnya apa dan sebagainya, apakah malaikat bisa mati apa enggak dan seterusnya, nah itu bukan urusan kita. Begitu juga tentang Rasul. Kita wajib meyakini adanya Nabi dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Tapi berapa jumlah mereka, apa sifat mereka, kan dalam pelajaran kita zaman masih kecil itu kan ada 4 sifat wajib bagi Nabi: tabligh, amanah, fatonah, dan sidik. Nah begitu. Nah itu tidak perlu menjadi kriteria apakah seorang itu dikatakan beriman pada Nabi apa enggak dengan menghafal sifat-sifat itu. Yang penting dia mengakui ada kenabian yang mendapat wahyu dari langit, yaitu adalah Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lain. Prinsipnya seperti itu. Nah kalau ada di antara masyarakat Islam yang mengaku muslim tapi satu saja di antara unsur-unsur dalam rukun iman itu dia tolak, misalnya dia bilang tidak ada kenabian, setiap orang bisa jadi nabi untuk dirinya sendiri, setiap orang bisa dapat wahyu, tentu saja itu sudah keluar dari akidah yang benar. Atau katakanlah dia tidak percaya tentang adanya hari kiamat, enggak mungkin terjadi hari kiamat misalnya. Nah itu juga termasuk pengingkaran terhadap rukun yang paling dasar. Tapi bahwa hari kiamat itu fasenya apa dulu, siapa duluan yang turun, Dajjal duluan, apa Nabi Isa duluan, apa Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya, itu kan detail. Nah detail itu tidak jadi urusan. Orang boleh masuk surga tanpa harus mengenal Dajjal itu siapa dan sebagainya, nggak penting gitu. Buat masyarakat yang awam, kalau buat yang udah ngajinya tentang perkiamatan mungkin perlulah belajar tentang itu. Tapi buat seorang muslim untuk bisa masuk surga itu dia tidak perlu mengenal Dajjal dan sebagainya dengan segala detail-detail apa yang dikerjakan dan seterusnya. Tapi dia wajib meyakini bahwa kiamat itu ada dan akan terjadi hari kiamat, cuma tidak tahu kapan terjadinya. Begitu juga tentang qada dan qadar, dia harus yakin bahwa semua yang sudah ada terjadi ini semua sudah ditentukan oleh Allah, tapi Allah juga berkuasa untuk mengubah qadanya atau qadarnya sesuai dengan sifat Allah bahwa Dia ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Artinya kalaupun Allah sudah merencanakan, kalau rencana Allah itu diubah, itu bisa-bisa saja karena Dia adalah Tuhan, Dia yang menentukan dan Dia yang menetapkan segala sesuatunya. Nah rukun Islam begitu juga, semua yang masuk dalam perkara rukun Islam itu wajib diakui. Seorang muslim tidak bisa tidak dia harus mengakui bahwa sholat itu wajib walaupun dia tidak mengerjakannya. Tidak mengerjakan sholat itu hukumnya dosa besar. Tapi tidak mengakui bahwa sholat fardu 5 waktu itu bukan pekerjaan yang wajib, tidak mengakuinya sebagai pekerjaan yang wajib, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Atau kurang, harusnya 5 tinggal 3. Seperti di Nusa Tenggara Barat, di Lombok itu saya pernah ke satu daerah namanya Bayan. Suku itu dulu konon disebarkan dakwahnya oleh Syekh Siti Jenar. Nah Jenar itu mengajarkan waktu 3. Bukan waktu 5, tapi 3. Cuma 3 aja. Nah itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena yang Allah fardukan itu 5 waktu. Kalau dia hanya sholat, yakinnya yang benar cuma 3 atau 2 atau 1, nah itu sudah keluar dari agama Islam. Walaupun katakanlah dia mengerjakannya. Sebaliknya ada orang yang meyakini 5 waktu itu wajib, tapi dia nggak kerjain. Misalnya sholatnya sehari cuma 2 kali. Tapi kalau tanya berapa sebenarnya? Ya 5 harusnya. Nah kok cuma 3 dikerjain? Ya itulah Pak, kan lagi macet, kan lagi sibuk, kan lagi apa, macam-macam lah alasannya gitu kan. Oh baju saya najis dan sebagainya lah.
kita punya 1001 macam alasan untuk tidak sholat gitu. Nah itu tidak kafir, itu hanya dosa besar saja, tidak sampai kepada mengeluarkan seorang dari agamanya. Sholat, zakat begitu juga. Kita wajib berkeyakinan bahwa zakat itu wajib, cuma tidak berlaku untuk seluruh manusia karena ada syarat-syarat yang di situ nanti para ulama bisa berbeda pendapat tentang harta ini wajib nggak dizakati, itu wajib nggak. Katakanlah kalau di zaman sekarang ada zakat profesi yang masih menjadi bahan perdebatan apakah itu wajib atau tidak. Tapi secara umum setiap muslim kalau mau masuk surga dia mengakui bahwa ada syariat zakat. Tapi detailnya kayak apa, nah itu nggak menentukan apakah dia masuk surga atau tidak. Dia bayar zakat atau tidak itu nggak berpengaruh pada kekafiran, gitu ya. Tapi kalau dia tidak bayar zakat sambil mengingkari kewajiban zakat seperti yang terjadi di zaman para sahabat, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, maka itu diperangi halal darahnya. Kenapa? Karena suku-suku yang ada pada masa itu tidak bayar zakatnya nggak sembarangan itu. Sambil dia mengatakan tidak ada kewajiban bayar zakat. Padahal dulu mereka bayar zakat kepada Rasulullah. Maka Abu Bakar mengangkat senjata, memerangi mereka dan memutuskan bahwa mereka halal darahnya wajib diperangi. Itu terjadi karena mereka mengingkari kewajibannya. Tapi kalau cuma sekedar orang pelit, dia sebenarnya tahu itu wajib, cuman dia berusaha mencari celah titik di mana kira-kira dia bisa memainkan ayat atau dalil atau apa dan sebagainya, lalu dia tidak bayar, tapi dalam hati tetap mengatakan ini wajib, gitu ya. Nah itu tidak sampai kafir, hanya berdosa saja. Kriteria yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i atau Quran dan Sunnah. Akidah. Nah akidah ini sebenarnya agak repot kita menyebutkan alirannya. Sebab kita nggak bisa secara general mengatakan bahwa ahli sunnah itu adalah akidah yang benar dan selain ahli sunnah ini kafir semua. Dan tidak benar juga kalau kita mengatakan bahwa hadis Nabi yang mengatakan satafariqu ummati ala sintain wa sab'ina firqah, akan terpecah belah umatku menjadi 72 atau 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu, apa? Yang aku di situ ada bersama para sahabatku, ma'ana alaihi wa ashabi, kira-kira begitu bunyi hadisnya. Nah ini hadis ini memang sedikit bermasalah kalau dipahami dengan cara yang keliru. Tapi sayangnya sepanjang zaman semua kelompok takfir itu menggunakan hadis ini, bahwa semua kelompok itu sesat dan kecuali yang benar cuma satu. Siapa? Ya kelompok saya ini. Ada 1 juta kelompok dan masing-masing mengatakan bahwa dialah yang paling benar. Dan hadis ini adalah hadis paling laku untuk mengumpulkan pengikut, khususnya pengikut yang awam yang nggak ngerti hadis tersebut. Nah kalau kita coba kembalikan kepada realitasnya, banyak yang kontradiktif dengan hadis ini kalau dipahami dengan cara yang keliru. Pertama, bahwa umat Islam tidak terpecah menjadi hanya 73 kelompok. Jumlahnya sudah banyak. Kita hitung aja umurnya umat Islam ini dari zaman Rasulullah sampai hari ini udah 14 abad. Dan di sepanjang zaman selalu terjadi kelompok-kelompok, mungkin bisa sampai 100, bisa sampai 200 kelompok dalam satu zaman yang sama. Nah, kalau itu kita anggaplah setiap 100 tahun ada 100 kelompok, sekarang sudah 1400 tahun, berarti ada sekian banyak kelompok. Hadis itu tidak cocok kalau dilihat dengan realitas yang ada. Itu satu. Dan yang kedua, hadis ini juga bermasalah dalam hal menarik kesimpulan kekuatan hukum atau kekuatan sanadnya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika mengomentari hadis ini mengatakan bahwa umatku, kata Rasulullah, terpecah menjadi 73 itu bukan dalam gambaran yang negatif. Pecahannya itu bukan dalam arti mereka berperang, bertempur, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Tapi berpecah itu maksudnya adalah mereka melakukan diferensiasi, melakukan spesialisasi, melakukan kekhususan-kekhususan yang satu dengan yang lain tidak sama. Katakanlah seperti dalam sebuah universitas. Nah, di dalam sebuah universitas itu ada perbedaan-perbedaan dalam disiplin ilmu. Katakanlah ada ilmu, ada kalau di UI misalnya kita lihat ada fisik, ada MIPA, ada apa dan sebagainya, itu berbeda-beda. Terpecah menjadi sekian banyak fakultas. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa UI pecah belah gara-gara ada banyak fakultas di sana dan ada jurusan. Itu salah cara memahami seperti itu, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi.
Kenapa? Karena zaman semakin berkembang dan umat Islam akan melakukan banyak spesialisasi. Katakan dalam hal ilmu pengetahuan. Di zaman Rasulullah itu tidak ada pemecahan ilmu-ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu fikih dan sebagainya. Nah, ketika kemudian zaman berkembang, umat Islam juga kemudian berkembang sampai ke berbagai wilayah dunia, maka dibutuhkan spesialisasi yang terkait dengan realitas zaman yang ada pada masanya. Kemudian ditemukan ilmu falak, ilmu untuk mengukur bintang, mengukur terbit dan terbenamnya matahari dan sebagainya. Yang di zaman Rasulullah itu tidak ada. Nah, sataftariqu ummati, umatku akan terpecah, itu maksudnya bukan dalam konteks yang negatif. Begitu kira-kira Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, tapi dalam konteks yang positif. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah mengatakan sataftariqu ummati, umatku. Artinya yang 73 itu dianggap sebagai umatnya Nabi. Kalau dikatakan sataftariqu mantan ummati, baru yang pecah-pecah itu mantan umat saya, semuanya di neraka kecuali satu yang masuk surga. Tapi Nabi tetap mengakui yang 73 itu semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad. Tapi mereka terdiferensiasi, berbeda-beda itu dalam berbagai macam halnya. Mungkin dalam hal pembagian provinsinya atau pembagian negaranya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah Islam sepanjang 14 abad itu, kita pernah punya banyak ibu kota. Pertama di Madinah, 100 tahun kemudian kira-kira berdirilah dinasti Bani Umayyah di Syam. Tapi antara Madinah dengan Syam itu nggak berantem. Walaupun beda pemimpinnya, orang-orang di Madinah tetap mengakui bahwa Muawiyah di Syam itu adalah khalifah. Kemudian setelah 100-an tahun di Syam itu pindahlah kemudian dinasti baru Bani Abbasiyah di Baghdad, kira-kira 400-500 tahun begitu. Nah, sambil di Baghdad itu ada, kemudian di ujung barat sana di Andalusia berdiri juga dinasti Bani Umayyah yang kedua di Spanyol. Nah, di Spanyol ini pun walaupun itu khilafah dan ini khilafah, ada dua tuh khilafah, tapi mereka rukun. Bahkan ketika awal mula siapa namanya? Abdurrahman Ad-Dakhil itu yang pertama kali mendirikan dinasti Bani Umayyah di sana. Nah, itu ketika pertama baru bangun khilafah itu, mereka belum menyebutnya sebagai khalifah, itu masih menyebut nama khalifah-khalifah yang ada di Baghdad, yang di Bani Abbasiyah dalam khutbah-khutbah Jumat mereka. Di dalam khutbah Jumat itu mereka mendoakan khalifah. Itu kebiasaan di tengah masyarakat Islam untuk mendoakan para penguasa di dalam khutbah Jumat. Nah, tetapi kemudian ketika kekuasaan mereka sudah semakin dominan di wilayah masing-masing, Baghdad agak meredup, sementara Spanyol dan Andalus itu semakin kuat, maka mereka menyebut negara mereka itu sebagai khilafah Bani Umayyah yang kedua. Jadi perpecahan itu bukan dalam bentuk yang negatif, tapi dalam bentuk yang positif. Ini menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian paruh kedua dari hadis itu yang bunyinya seluruhnya di neraka kecuali satu, ini adalah hadis yang perawinya berbeda dengan yang pertama. Orang sering menggabungkan dua hadis ini, tapi kalau menurut Al-Qaradawi ini dua hadis yang berbeda. Nah, hadis yang pertama tadi itu sanadnya sahih, memang kita terima, tapi maknanya bukan perpecahan dalam arti yang negatif. Nah, yang kedua itu hadisnya secara sanad bermasalah, adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa diterima secara secara jalur periwayatan hadis, yang mengatakan bahwa seluruhnya di neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan sahabatku ada di situ. Itu dari segi sanad bermasalah. Kalau yang baris pertama dari segi sanad bagus, tapi dari segi istidlal atau mengambil kesimpulannya yang perlu diluruskan. Intinya adalah bahwa kita tidak akan mengatakan bahwa ini yang benar hanyalah ahli sunnah. Lalu kemudian kalau itu katakanlah saudara-saudara kita yang Syiah atau saudara kita yang Mu'tazilah atau Khawarij dan sebagainya, otomatis pasti kafir. Itu nggak bisa begitu. Kita baru bisa mengatakan kafir kalau sudah dihadirkan di sebuah pengadilan mahkamah syariah, yang mana orang itu ditanya, Anda kelihatannya kok ikut-ikutan Syiah nih, terus Anda yakin nggak bahwa Rasulullah Muhammad itu Nabi terakhir dan tidak ada lagi wahyu turun
kepada Ali bin Abi Thalib misalnya. Kalau dia masih mengatakan, oh Jibril salah menurunkan wahyu, harusnya kepada Ali, Muhammad itu bukan Nabi, wah itu kafir sudah jelas. Jangankan ahli sunnah, sesama Syiah pun mengatakan kafir juga kalau sudah sampai begitu. Kalau kita tanya apakah kalian punya Quran sendiri, punya kitab sendiri di luar dari kitab Al-Quran yang kita kenal sekarang, lalu kalau dia mengatakan ya, di lain dari yang ada di dalam mushaf yang 30 juz itu ada ayat-ayat yang sudah turun tapi dirahasiakan oleh Nabi Muhammad dan hanya untuk kalangan ahli bait saja, itu adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau begitu kafir. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang sekedar tasyayyu, ya, agak-agak cenderung kesia-siahan, lantas otomatis kita bilang kafir. Itu nggak bisa. Jadi vonis kafir itu datangnya harus dari sebuah mahkamah syariah dan harus dihitung kasus per kasus. Kira-kira ketika dulu di zaman Wali Songo ada salah seorang tokoh sufi, Syekh Dinar, itu menyebarkan pemahamannya. Nah itu para wali kemudian mengundang untuk diajak dialog, untuk dilakukan katakanlah cek, cross check gitu ya, untuk kebenarannya. Tidak lantas kemudian dikeluarkan sebuah statement bahwa Jenar kafir, nggak begitu. Tapi Jenarnya diundang dulu, ayo duduk, dikerubuti oleh Wali Songo lah kira-kira begitu, dan terjadi dialog panjang gitu, berkali-kali, berhari-hari bahkan, sampai kemudian diterima sebuah kesimpulan memang Jenar ini secara tegas mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Manunggaling kaula Gusti, faham wihdatul wujud. Saya ini sumbernya adalah rohnya Allah, dia bilang begitu. Nah, karena itu pada hakikatnya saya adalah Allah. Saya adalah Tuhan. Dan seluruh manusia pada dasarnya adalah Tuhan juga. Jadi paham emanasi sebenarnya yang ada di Yunani kuno. Kalau kita belajar filsafat barat itu ada namanya teori emanasi. Kira-kira gini, Tuhan itu ibaratnya air. Dia saking sempurnanya, air ini kemudian penuh meluap, luber kemana-mana. Nah, muncratan-muncratannya itulah makhluknya gitu. Nanti teori emanasi itu yang dipakai oleh Jenar. Setelah didudukkan pada posisi yang memang nggak bisa berubah lagi Jenar itu, artinya dia diminta untuk tobat, untuk berhenti dari memahami cara yang keliru seperti itu, dia tidak mau. Dengan sadar dia mengatakan, saya yakinnya bahwa saya adalah Allah gitu. Ya sudah, nggak bisa dibilang apa-apa lagi. Dia dikasih waktu 3 hari dan setelah itu dipenggal kepalanya. Tapi atas nama negara, karena Wali Songo itu adalah bukan wali dalam arti pemahaman orang Jawa yang kejawen itu ya, yang betapa di goa atau bisa jalan di air, nunjuk pohon longkar jadi emas, bukan. Wali ini maksudnya adalah wali negara, gubernur lah kira-kira pada zaman sekarang. Songo itu konon kabarnya ada 9 wilayahnya, tapi kita nggak tahu batas-batasnya di mana. Tapi ada yang mengatakan jumlahnya banyak sehingga disebut aja Songo. Tapi mereka adalah kepala negara bagian kira-kira seperti itu, yang mereka berkumpul duduk untuk menetapkan masalah ini bagaimana kedudukannya, dan setelah diambil fokusnya baru dijatuhkan vonis kafir dan halal darahnya dan dipenggal kepalanya. Jadi meyakini atau tidak mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dari syar'i itu prinsipnya. Tapi dalam implementasinya tetap harus dengan pengadilan atau dengan mahkamah syariah. Nah, kriteria yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran sudah tamat. Jadi kalau ada pemahaman di antara tengah masyarakat yang mengatakan masih ada wahyu-wahyu yang turun dari Allah dan sebagainya, yang sifatnya terkait dengan tasyri', terkait dengan syariah. Tapi kalau wahyu yang sifatnya ilham, misalnya saya mimpi tadi malam, Allah ngasih saya petunjuk, rupanya di kolong tempat tidur saya itu ada harta karun. Dan benar, ketika saya bangun, terus saya gali, harta karunnya ada. Itu kan kayak wahyu, tapi itu bukan wahyu. Katakanlah kalau Allah memberikan ilham kepada kita, secara umum yang namanya informasi dari langit ke bumi itu bisa kita sebut dengan wahyu atau dengan ilham istilahnya begitu. Tapi wahyu atau ilham itu bukan bersifat kenabian dan bukan bersifat syariah. Kalau misalnya tiba-tiba saya mimpi, seolah-olah saya bertemu dengan Allah atau bertemu dengan Jibril, lalu Jibril bilang, sekarang sholat nambah dari 5 jadi 6. Nah, itu nggak boleh, gitu. Nggak bisa. Itu namanya wahyu yang sesat. Walaupun orang itu mengaku sebagai Nabi Muhammad. Jadi sering kejadian di kalangan masyarakat tradisional, itu kalau kiainya sudah bilang saya mimpi ketemu Nabi, itu udah kayak wahyu. Padahal
Tidak ada seorang pun di zaman sekarang yang bisa mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang pernah bertemu Rasulullah ketika masih hidup di zaman sekarang ini. Tidak ada seorang pun. Ya. Jadi tahu dari mana bahwa itu adalah Rasulullah? Wah, dari kitab-kitab kan banyak disebutkan Nabi itu rambutnya begini, bajunya begini lah. Semua orang Arab juga pakai kayak gitu. Ya, kalau kita ke Arab turun di Mekah itu, semua orang Arab mukanya sama dalam pandangan kita. Ya, apa kita turun di Beijing, ya, di airport Beijing, orang Cina mukanya semua sama. Gitu. Buat pandangan kita. Atau sebaliknya orang Cina turun dari Beijing di Cengkareng melihat orang Indonesia kembar semua, orang wajahnya sama semua. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa saya melihat Nabi Muhammad dengan ciri-ciri fisiknya seperti itu, nggak bisa. Terus ada juga orang yang mengatakan saya bertemu dengan Nabi Muhammad mengatakan begini. Kalau kita tanya, dia ngomong kayak bahasa apa? Ya bahasa Indonesia. Dia salah, karena Nabi Muhammad tidak bisa bahasa Indonesia. Enggak, dia pakai penerjemah. Segitunya. Kriteria yang keempat, mengingkari otentitas dan kebenaran isi Al-Quran yang sifatnya sudah menjadi katakanlah ijma' di antara para ulama. Isi Al-Quran itu ada yang maknanya sudah nggak bisa ditafsirkan yang lain, tapi banyak juga yang masih bisa ditafsirkan sesuai dengan pendapat para ulama. Yang sudah tidak bisa ditafsirkan itu kita sebut dalam bahasa sederhananya adalah yang sudah menjadi ijma'. Artinya tidak ada seorang pun di antara ulama yang mengatakan tidak. Semua mengatakan iya. Semua kompak seperti itu. Nah, itu adalah ijma' yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi banyak juga di dalam ayat Al-Quran yang para ulama itu tidak sepakat dalam memahaminya. Ya, saya sering memberikan contoh kasus orang laki-laki yang menyentuh istrinya, ya, kulitnya. Aula mastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu misalnya. Itu kan mazhab Syafi'i mengatakan sentuhannya maksudnya secara fisik. Jadi kalau nyenggol batal wudunya. Tapi kalau Abu Hanifah mengatakan sentuhan di situ maknanya majazi. Itu bahasa halus dari hubungan suami istri. Kalau melakukan hubungan suami istri tidak ada air, gantinya mandi janabah. Ganti mandi janabahnya adalah tayamum, kira-kira seperti itu. Nah, dari 6.000-an ayat lebih di Al-Quran itu banyak yang bisa ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran sesuai dengan mazhab. Tetapi ada yang tidak boleh ditafsirkan keluar dari koridor yang sudah ada. Itu yang saya katakan tadi, yang merupakan tafsir yang sudah menjadi ijma' di antara para ulama. Tidak ada seorang pun di antara mufassir yang kemudian menafsirkannya dengan cara yang keliru. Itu detailnya mungkin agak panjang kalau mau dijelasin. Kriteria yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah tafsir. Nah, untuk mudahnya maka kemudian para ulama membuat kaidah tafsir. Jadi ini Al-Quran, terus kemudian bagaimana kita memahaminya, itu ada semacam tools, ya, sebuah alat, itu sebuah sistem untuk cara kita memahami dengan benar, agar tidak boleh kita melakukan hermeneutika. Jadi ini kriteria yang kelima ini kira-kira ingin menghantam paham hermeneutika yang itu sudah terjadi kasusnya pada Yahudi dan pada Nasrani dengan istilah di dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Atau afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman hanya pada sebagian kitab dan kamu ingkari yang lainnya? Itu kasus-kasus di zaman dulu. Hancurnya Yahudi dan juga Nasrani itu karena kasus ini, menafsirkan kitab-kitab mereka dengan tafsiran-tafsiran mereka sendiri di luar dari kaidahnya. Dan memang untungnya kita umat Islam, kita ini terjaga originalitas agama kita. Selain dengan teks Al-Qurannya itu dijaga oleh Allah, juga kaidahnya itu ditemukan oleh para ulama. Nah, jadi para ulama membuat kaidah. Dengan kaidah ini kemudian orang tidak bisa menafsirkan semau-maunya dia sendiri. Semua harus kembali kepada kaidah. Kaidah itu bukan membatasi, tetapi membuat semacam barrier, wilayah-wilayah yang dia boleh beristihad di dalamnya, tapi ada wilayah yang tidak boleh. Nah, batasnya itu disitulah yang dikatakan sebagai kaidah tafsir. Ini ada sebuah cabang ilmu khusus judulnya memang kaidah tafsir. Bagaimana cara seseorang memahami ayat-ayat Al-Quran agar dia tidak keliru dalam memahami ayat tersebut. Dan itu ada banyak syarat-syarat yang harus diterapkan. Nah, ilmu ini tidak ada di dalam Kristen, tidak ada di dalam Yahudi. Mereka tidak punya itu, sehingga mereka bebas menafsirkan semau-maunya saja. Karena itulah kemudian di dalam Kristen itu ada perpecahan yang
sangat gradual antara Katolik dengan Protestan. Katolik menafsirkan semau-maunya Injil atau Bible itu, sampai kemudian mereka keluar dari jalur yang seharusnya, sampai mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, sampai mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan, sampai mengatakan bahwa 3 Tuhan adalah satu dan seterusnya. Itu yang paling bahaya sekali di dalam Kristen. Kemudian mereka menghidupkan paham kerahiban. Jadi ada pendeta, ada semacam kayak biksu yang mereka hidup di dalam gereja atau biara-biara, tidak kawin, tidak melakukan banyak hal dan sebagainya itu. Nah itu kan itu terjadi di tengah masyarakat itu, terpengaruh dari agama-agama penyembah berhala yang ada di Eropa. Memang penyembah berhala itu mereka punya sistem kerahiban. Jadi agama itu masuk ke dalam satu rumah ibadah dan disitulah dilaksanakan. Di luar itu silahkan mau ngapain aja. Tapi kalau sudah masuk situ, jadi biksu, jadi biarawan, biarawati dan sebagainya. Nah mereka itu menyalahi aturan yang Allah sudah tetapkan, bahwa pada dasarnya tidak ada kebiarawanan di dalam atau kerahiban di dalam agama Nasrani atau dalam agama Yahudi. Tapi mereka melakukannya, sehingga otomatis terjadilah penyimpangan yang besar. Nah penyimpangan ini mengalami resistensi dari masyarakatnya, sebab gereja sampai mengatur masalah teknologi segala, sampai masuk ke dalam Injil ditambah-tambahi bahwa bumi itu rata seperti meja, yang kalau ada orang berjalan sampai ke pinggirnya dia akan kecebur masuk neraka. Yang begitu-begitulah, yang khurafat, yang gak karu-karuan itu masuk ke Injil. Nah sehingga masyarakat barat yang sebenarnya mereka selama ini mengalami masa gelap, ketika mereka bertemu dengan umat Islam di berbagai kesempatan, baik dalam perang salib ataupun dalam Andalusia ketika Islam berjaya di Spanyol, mereka mendapatkan banyak pencerahan dari umat Islam. Oh ternyata dunia ilmu pengetahuan itu begitu luas dan begitu bebas dalam Islam diberikan kesempatannya. Tapi di negeri mereka sendiri, gereja mengatur-ngatur sampai tingkat hal-hal yang sifatnya seharusnya tidak perlu diatur. Nah maka kemudian timbullah inspirasi untuk melawan gereja, dan kita kenal dengan istilah Protestan, Martin Luther. Nah itu kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menafsirkan Injil dengan hermeneutika. Nah lalu kemudian apapun disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau gereja itu aslinya ortodoks gitu, nah Protestan kemudian dimodernin. Kalau nonton TV Kristen yang pakai parabola itu kan ada tuh, mereka di dalam acara besar gitu, lalu kalau dari Vatikan itu yang namanya acara misa itu kan agung gitu ya. Jadi baca-baca apa gitu, kalau acara kita orang muda baca-baca Injil lah gitu ya, sakral banget gitu ya. Tapi kalau gereja-gereja Protestan, mereka joget, mereka apa dan sebagainya. Pernah nonton film Sister Act? Nah, kira-kira kayak gitu kan. Jadi diliberalkan gitu. Jadi liberalisme, kemudian hermeneutika dan sebagainya itu memang sejarahnya Kristen Protestan yang oleh Ulil Absor dan teman-temannya itu ingin diterapkan juga di Islam gitu. Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena di Islam sudah ada kaidah. Orang nggak bisa menafsirkan semaunya. Nah, kayak kelompok-kelompok jil sekarang kan, beberapa hari ini muncul terus di TV Trans TV ya, Trans TV paling kan TV One ya. TV One. Satu lagi apa namanya? Metro. Nah, Metro paling banyak. Itu semua tokoh jil tampil. Semua tokoh jil tampil, pameran lah mereka kira-kira. Jadi mereka berpesta pora begitu ada kesempatan untuk menghantam Islam itu semua tampil. Yang nggak pernah tampil pun tampil juga gitu. Saya nggak tahu berapa dibayar mereka, tapi yang jelas semuanya menampilkan satu kata yang sama, satu kalimat yang sama, bahwa tidak boleh ada satupun institusi yang berhak untuk mengatakan bahwa dialah yang paling benar. Setiap orang berhak menafsirkan Quran semaunya dia, terserah. Nah itu adalah akidah sesatnya orang Kristen sebenarnya. Yang dulu ketika zaman zaman Protestan itu, Martin Luther itu bangkit, itulah yang sebenarnya didengung-dengungkan. Nah Islam tidak kemudian ada orang yang kemudian memegang sesuatu yang tidak boleh dikembangkan, ya ada wilayah yang silahkan diistihadkan, tapi ada masalah-masalah prinsip yang tidak boleh digonta-ganti. Nah maunya Ulil dan teman-temannya itu udah semuanya aja diliberalkan. Pokoknya kita berhak menafsirkan Quran semua gue. Kira-kira kalau di zaman Wali Songo dulu tuh ada kitab namanya Darmo Gandul dan Gatoloco. Itu kalau kita baca ya itu sama dengan bukunya Eni Ero, stensilan.
Quran versi stensilan. Nah, gitu. Jadi semua ayat itu kaitannya dengan Kama Sutra, kira-kira begitu. Semua ayat Quran itu ditafsirkan ke sana. Ya, setiap ayat, jadi Quran jadi buku mesum gitu. Itu Darmo Gandul dan Gadoloco. Kalau mau cari di Google mungkin ada, ketik aja. Ayat-ayat porno. Nah, gitu. Jadi mereka menuduhnya Quran itu adalah kitab pornografi. Karena di dalamnya digambarkan dengan vulgar. Misalnya mereka bilang Quran sangat vulgar ketika menyebutkan bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan di atas ranjang. Apa? Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka perempuan itu jadi pakaian untuk kamu dan kamu jadi pakaian untuk mereka. Itu kan vulgar, dia bilang. Dan Quran itu kitab porno, dia bilang. Itu ulil absor yang mengatakan seperti itu. Padahal mana ada kitab tafsir yang menggambarkan itu dengan pornografi. Walaupun Quran menyebutkan banyak kasus yang terkait dengan masalah ranjang dan sebagainya, tapi diungkapkan dengan cara yang mulia, yang orang kemudian tidak jadi negatif mikirnya. Tapi Darmo Gandul dan Gatoloco itu salah satu versi tafsirnya orang Jawa kuno, orang Sakerta itu. Itu semuanya jadi apa? Konotasinya jadi ke sana. Mereka bilang kubah masjid itu adalah lambang seks gitu. Menaranya adalah kemaluan laki-laki, kubahnya adalah alat seks perempuan. Kayak gitu. Dan itu ditulis oleh mereka, dan ini sebagai cara untuk menghancurkan Al-Quran dan penafsirannya dengan dalih kebebasan atau yang disebut dengan istilah hermeneutika. Dan ini sekarang sedang digembar-gemborkan, tentunya butuh dana dari Amerika. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, ini juga kriteria yang bagian dari kriteria sesat. Saya nggak akan bahas secara terlalu dalam. Kemudian melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul, ini cukup banyak terjadi di masyarakat kita. Kemudian mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, di kriteria ke-8, khusus buat Ahmadiyah. Kemudian mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah, dan yang terakhir mengkafirkan sama muslim tanpa dalil yang syar'i. Ini gerakan takfir. Takfir dan jihad ini adalah gerakan yang tumbuhnya di Mesir, tapi kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia, dan salah satu di antara yang hobi untuk melakukannya adalah kelompok-kelompok Salafi dan Wahabi yang ada di Saudi, di Yaman dan sebagainya. Walaupun mereka belum sampai kepada kafir, tapi mereka sudah mengatakan sesat, bid'ah, ahlun nar dan seterusnya. Itu cuma sekedar sedikit menghaluskan saja daripada dia mengatakan Anda sudah kafir. Gara-gara pakai celana enggak cingkrang, kemudian dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu hadisnya yang disebut adalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang satu dalam neraka. Tapi dia nggak berani bilang langsung anta kafir, nggak berani bilang begitu. Dia hanya mengatakan bahwa Anda kalau begini berarti Anda kafir. Kalau Anda celananya nggak cingkrang berarti Anda kafir. Sebenarnya dia mau ngomong begitu, tapi dia nggak berani. Sebab kalau dia sampai melakukan itu habis dilawan oleh masyarakat. Padahal itu bukan masalah akidah. Sebab yang membuat orang jadi masuk ke neraka itu rata-rata adalah kaitannya dengan masalah akidah. Sedangkan yang terkait dengan perbedaan pendapat, kita punya katakanlah satu klausul bersama, pegangan bersama, piagam bersama, bahwa selama ini masalah yang sifatnya ijtihadiyah, kalau benar dapat 2 pahala, dan kalau salah tidak berdosa tapi dapat 1 pahala. Nah, masalah ijtihadiyah itu tidak ada resiko masuk neraka, dengan syarat yang berijtihad itu memang mujtahid. Nah, kalau yang berijtihad itu tukang ojek atau orang yang cuma browsing-browsing di internet, nah tentu saja salah gitu. Syaratnya dia harus mujtahid. Ibarat kata kalau kita mau berobat, tentunya kita harus datang kepada dokter, ya bukan kepada dukun cabul, dukun palsu dan sebagainya. Orang yang memang kuliah di fakultas kedokteran, minimal dia menghabiskan sekian semester dan kemudian dia lulus, dia sarjana kedokteran, kemudian dia dapat praktek dan sebagainya. Bahwa antara satu dokter dengan dokter yang lain mungkin diagnosanya berbeda, ya enggak masalah. Nah, tetapi bisa jadi memang seorang dokter melakukan malpraktek, bisa. Tapi bukan berarti kalau ada dokter salah dalam mendiagnos, otomatis dia pasti melakukan malpraktek. Nah, jadi dokter dengan satu dengan yang lain itu kadang-kadang mereka berbeda. Bahkan memang setiap dokter ada spesialisasinya. Kalau kita datang ke klinik yang umum, kita ketemu dengan dokter umum. Tapi kalau dia melihat ada gejala yang berbeda, katakanlah ada penyakit dalam dan sebagainya,
dia akan mengatakan saya akan rekomendasikan bapak untuk diagnos atau periksa laboratorium atau apa, berangkat ke rumah sakit, di sana ada ahli jantung, ada ahli ginjal, ada ahli dan sebagainya. Seorang dokter pun dia punya keterbatasan, dia akan berikan kepada yang lebih ahli. Nah, tapi bedanya dokter dengan tukang obat adalah tukang obat itu dia selalu mengatakan semua penyakit bisa diobati dengan satu kapsul ini, kayak Benjamin tukang obat kapsul itu. Gitu. Artinya dia merasa bahwa kebenaran itu semuanya ada di tangan dia. Sedangkan orang lain semuanya pasti salah. Biasanya kalau kita datang ke paranormal, dukun dan sebagainya, belum apa-apa dia sudah bilang, kemarin ada pasien sudah sekian bulan di rumah sakit nggak sembuh-sembuh, ketika datang ke saya sembuh. Kemarin ada pasien sudah datang ke sana nggak sembuh-sembuh, ke saya sembuh. Gitu. Dia selalu akan berpromosi seperti itu. Tapi kalau dokter betulan, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Dia justru akan mengatakan sebentar, periksa dulu darahnya, periksa dulu ini, periksa dulu ini dan sebagainya. Dan dia tidak akan berpromosi bahwa yang paling benar itu saya. Enggak begitu. Kenapa? Karena dia seorang ahli dan seorang yang mengerti ilmu pengetahuan. Dia tidak pernah mengatakan bahwa sayalah yang paling benar dalam mendiagnos. Nah, ulama itu harusnya begitu juga. Kalau ulama belum apa-apa sudah bilang itu sesat, ini salah, ini bid'ah, ini apa, dia tuh levelnya kira-kira tukang obat. Levelnya tukang obat. Kenapa? Tukang obat tuh gayanya adalah bagaimana menafikan yang lain dan dialah yang paling benar agar orang beli obatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kalau ulama dia tidak akan mengatakan ini salah, itu salah. Dia akan mengatakan dilihat dari analisa begini, dari sisi ini begini, hasil labnya begini dan sebagainya. Lalu kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk ini semua? Bahkan dia kadang-kadang perlu manggil kita sebagai pasien. Ini hasil lab, ini kondisinya begini, pengalaman kita selama ini kalau ada masalah ini begini. Silahkan, bahkan sebelum dia melakukan operasi, dia minta kita tanda tangan dulu. Artinya kalau terjadi risiko apa-apa, beban ditanggung berdua. Itu kan profesional. Nah, ulama itu harusnya profesional. Mujtahid itu begitu kira-kira. Nah, kalau dia sudah ijtihad sedalam-dalamnya seperti itu, kemudian ternyata hasilnya salah, itu yang dikatakan tidak ada dosa dan dia dapat satu pahala saja. Tapi kalau benar, dia dapat dua pahala. Nah, itulah sebenarnya aturan dan ketentuan dalam membuat hukum Islam atau membuat fatwa di dalam syariat Islam. Jadi tidak boleh sembarangan orang kemudian mengeluarkan fatwa atau tuduhan-tuduhan yang sekiranya tidak tepat. Sudah habis waktunya ya? Masih ada pertanyaan? Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, yang ABK dulu. ABK singkat aja mungkin ada yang mungkin perlu diperjelas sumber hukum Islam itu apa saja. Karena ada yang berpendapat bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Jadi istilah kalau manusia itu buat hukum, katanya itu bukan, dianggapnya itu bukan bisa dibilang bahwa dia istilahnya bisa dibilang bahwa dia tuh tidak taat dengan hukum Allah. Jadi itu saja mungkin. Ya kalau hukum memang dari Allah, tapi manusia diberikan kebebasan untuk pada batasannya untuk membuat aturan detail dari hukum tersebut. Itu ada. Maka dalam Islam itu ada hukum namanya hukum hudud, tapi ada satu lagi namanya hukum takzir. Nah, yang takzir ini kalau boleh kita bilang itu hukum buatan manusia, tapi diperintah oleh Allah dan diberikan wewenangnya oleh Allah kepada si qadhi atau si hakim ini. Saya kasih contoh begini. Dalam menjatuhkan vonis zina, syarat yang harus diajukan oleh saksi itu berat. Saksinya harus 4, laki-laki semua, sudah balik, tidak gila. Kemudian keempat-empatnya melihat proses bagaimana masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan bersama-sama. Ya nggak akan mungkin ada orang dihukum atau divonis zina kalau berdasarkan saksi, gitu kan? Lalu kalau udah begitu berarti kalau nggak mungkin berarti itu nggak bisa dong menghukum orang yang berzina, misalnya yang di Ancol, yang di tenda-tenda itu, atau mobilnya goyang-goyang dan sebagainya. Gimana? Kan nggak ada saksinya. Bahkan kalaupun pakai kamera itu nggak bisa diterima. Harus dengan 8 bola mata, laki-laki semua melihat langsung, ya. Laki-laki semua, iya. Gitu. Proses itu terjadi dan nggak boleh misalnya saya melihat di balik selimut dia goyang-goyang, enggak. Harus dilihat bagaimana kemaluan laki-laki masuk dalam kemaluan perempuan. Ya gimana mau melihatnya? Gitu. Yang lagi berzina juga mikir-mikir, wah tonton orang. Nah, itu hukum hudud. Hampir nyaris tidak bisa dilaksanakan, bahkan kalau kita lihat sirah nabawiyah,
Nabi belum pernah menghukum orang gara-gara ada saksi. Kalaupun ada rajam di masa Nabi itu semuanya karena ikrar, pelakunya yang ngaku di hadapan Nabi. Nah kalau begitu gimana dong? Perzinahan bisa marak di mana-mana? Oh enggak, masih ada satu hukum namanya takzir. Qadhi atau hakim itu diberikan hak untuk menghukum orang yang dikatakan melakukan kemasuman dan sebagainya, dan itu dia berhak untuk menghukumnya asal hukumannya nggak sama dengan hukum hudud tadi. Kalau hukum hudud tadi itu misalnya dirajam sampai mati atau dicambuk sampai 100 kali, maka hukum takzir ini sedikit lebih ringan. Tapi itu memberikan pelajaran dan tidak butuh saksi yang tak. Cukup dengan tadi kamera, cukup dengan apa dan sebagainya, bisa. Katakanlah ketahuan di dalam mobil mereka melakukan kemasuman begitu, dan orang-orang lihat. Kalau dia bilang saya nggak mau dihukum karena tidak ada saksinya gitu, nggak, ini hukumnya bukan hukum hudud, ini hukum takzir. Nah hukum takzir itu qadhi atau hakim berhak memberikan hukuman pelajaran, asalkan hukumannya nggak sama dengan yang hukum hudud. Kalau hukum hudud 100 kali cambukan, nah yang takzir mungkin bisa 99 kali. Bisa. Nah, yang 99 kali ini hukum takzir. Siapa yang jatuhkan hukuman? Allah? Bukan. Siapa? Hakim. Kalau dibilang semua hukum harus dari Allah, enggak. Allah sendiri memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman. Jadi hukuman ini buatan manusia, tapi Allah memberikan wewenang kepada si hakim itu. Makanya enak juga jadi hakim, bisa menjatuhkan hukuman. Itu hak dan wewenang dia kan. Itu diberikan oleh Allah kepada para pemimpin, para penguasa, para kepala negara dan seterusnya. Itu punya hak mereka. Jadi hukum buatan manusia dalam batas tertentu seperti ini contohnya itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah Allah sudah punya satu hukum, kemudian kita tabrak hukum itu dan kita ganti dengan yang baru yang langsung bertentangan, itu nggak bisa. Tapi kalau kita bikin hukum yang sederhana begini misalnya, Allah perintahkan kita untuk sholat di awal waktu, itu perintahnya. Tapi imam masjid itu punya hak untuk menunda sholat. Hak itu diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada imam masjid. Jadi seorang seorang muadzin, bilang orang ya. Seorang muadzin itu dia haknya adalah dia azan pada awal waktu silahkan. Tapi qomat dia tidak boleh qomat sebelum imam datang dan mengatakan ya silahkan qomat. Itu ada di tangan imam masjid, imam rawatib. Yang sayangnya kalau di Indonesia nggak ada imam rawatib. Ada marbot banyak ya, kalau ngepel sore banyak. Tapi imam rawatib itu nggak ada. Nah zaman Rasulullah para sahabat sampai ngantuk, ketiduran, sampai ngorok dan sebagainya, tidak ada seorang pun atau Bilal yang berani qomat kalau Rasulullah belum datang. Kecuali Rasulullah bilang saya nggak bisa datang, gantian sama Abu Bakar misalnya. Tapi kalau Rasulullah belum datang nggak ada. Sampai malam itu mereka nunggu untuk sholat isya. Begitu Rasulullah keluar dari kamarnya, karena kamarnya Rasulullah itu dengan masjid nempel, Bilal langsung tanya, kata Rasulullah, ya, oke, Bilal langsung qomat. Nah itu kan bertentangan kan dengan hukum Allah. Kan Allah maunya apa? Sholatlah di awal waktu. Tapi imam masjid mengatakan bentar. Itu adalah wilayah yang Allah berikan wewenangnya untuk menunda. Untuk menunda waktu sholat dan sebagainya. Sampai Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau aku tidak mau memberatkan umatku, inilah waktu yang paling tepat untuk sholat isya. Agak sedikit dimundurkan. Jadi kesimpulannya, ada sebenarnya wilayah-wilayah yang Allah berikan hak kepada para hakim atau pada qadhi atau pada orang-orang tertentu untuk menetapkan. Nah, itu masih dalam koridor syariat Islam. Tadi yang ditahan. Ya, silakan. Tadi yang berdasarkan hadis yang di awal tadi Ustaz, kita ada 72 Ya, 71, 72, 73. 71 Yahudi, 72 Nasrani, 73 Islam. Ya, maksudnya itu kan dia ada dua hadis yang berbeda dari Ustaz. Iya. Itu kalau misalnya dalam perawi hadis itu kan seharusnya hadis ini ada kondisinya gimana gitu Ustaz. Itu pada saat itu jelas nggak ada kondisi bagaimana, kenapa sehingga akhirnya si Yusuf Qaradawi menetapkan bahwa hadis itu adalah tidak benar, yang hanya penggalan pertama yang benar gitu. Kalau pertanyaannya seperti itu, ini saya nggak tahu persis ya. Tapi kalau kita bayangkan kira-kira, itu kan yang ngomong Nabi. Kira-kira sudah ada belum perpecahan umat di zaman Nabi? Belum. Muncul
munculnya Khawarij, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya itu kan setelah itu, ya kan? Di zaman Nabi nggak ada. Nah, apa urusannya Nabi ngomong-ngomong kayak gitu, ya kan? Nah, itu satu hal. Dan yang kedua, memang Nabi sering bercerita tentang masa depan. Masa depan, cuman pemetaan masa depannya itu tanggal berapa, tahun berapa juga nggak jelas. Sebab ada hadis yang menyebutkan umat Islam akan hancur misalnya, seperti dikerubuti oleh binatang-binatang liar misalnya. Tapi juga ada hadis yang bunyinya umat Islam bisa mengejar-ngejar Yahudi sampai Yahudi sembunyi di balik batu dan pohon dan bisa berbicara. Nah, settingan waktunya itu kapan? Nabi nggak menyebutkan angka tahunnya, gitu kan? Jadi apakah itu sudah terjadi atau belum? Ini juga kita nggak bisa tetapkan, gitu. Kalaupun ada kiai, ustadz ceramah, makanya sebagaimana Nabi mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah 73 golongan. Pertanyaannya, itu dia bilang, itu tafsirannya dia sendiri. Boleh jadi 73 golongan memang terjadi, tapi nanti ketika kiamat tinggal besok, gitu misalnya. Boleh jadi kan? Dan boleh jadi itu belum terjadi, atau mungkin sudah terjadi di masa lalu tapi sekarang sudah selesai. Karena angka tahun yang kita tanya itu Nabi nggak pernah menyebutkannya. Itu kira-kira. Ya, ada lagi? Satu lagi. Itu sehubungan dengan pertanyaan pertama tadi yang apakah bisa jadi orang yang enggak berhukum pada hukum Allah, misalkan contoh seringnya pada negara demokrasi misalnya, jadi orang yang di anggota dewan itu jadi dia memakai hukum positif, apakah itu termasuk yang takzir tadi atau bagaimana? Begini, hukum positif seperti yang ada di negara kita sepakat bahwa negara kita ini bukan negara Islam dalam arti tidak semata-mata secara formal kita sebut ini negara bernuansa Quran dan Sunnah. Tapi juga kita sepakat bahwa negara kita ini bukan negara sekuler, bukan negara kafir. Jadi bukan negara Islam dan juga bukan negara sekuler, bukan negara kafir. Jadi negara yang bukan lah ya. Tapi harus diingat secara historis bahwa yang sebelum ada Belanda, Portugis dan sebagainya, ini negara Islam. Satu. Yang kedua, ketika datang penjajah-penjajah itu mereka memaksakan hukum kafir, hukum Belanda. Dan kemudian ketika terjadi kemerdekaan, maka yang katakanlah yang punya andil terbesar untuk mengusir penjajah dan sebagainya itu adalah umat Islam juga. Sehingga kalaupun terjadi peristiwa tanggal 18 Agustus tentang Piagam Jakarta dan sebagainya, harus kita pahami itu adalah bagian dari tarik menarik antara kita menerapkan hukum syariat Islam atau tidak syariat Islam secara formal gitu. Nah, tarik menarik itulah yang sampai hari ini belum selesai juga. Tapi kalau saya sebenarnya kurang tertarik dengan meributkan apakah kita negara Islam atau bukan negara Islam. Sebab gini, kasus di Aceh dan beberapa daerah lainnya, setelah formalitas hukum syariat itu sudah dibolehkan di Aceh misalnya, itu ada hukum hudud, bahkan ada polisi syariah. Justru yang jadi masalah adalah polisinya itulah yang berzina. Gitu. Artinya law enforcementnya itu yang jadi masalah. Nah, negeri kita sebenarnya daripada kita ngeributin ini hukum kafir atau bukan sih gitu ya. Kalau saya lebih cenderung untuk mengalihkan saja dulu, isunya adalah kalau memang nanti syariat Islam sudah berlaku, taruhlah misalnya orang di DPR itu semua sadar semua dan kemudian ketok palu, ya pakai hukum Quran, mazhab Syafi'i misalnya begitu, ya kan? Masalahnya kemudian bangsa kita udah bisa belum, udah ngerti belum, dan sudah bisa menjalankannya belum? Sebab kan hukum itu kan bukan hanya apa yang diketuk palunya di DPR sana, tapi apa yang dipahami oleh masyarakat itu sendiri, gitu. Contoh sederhana. Dulu kita ribut, saya ingat banget tahun 80-an, kita ribut bahwa negara kita negara kafir, salah satu buktinya adalah tidak ada bank syariah. Dan tidak boleh ada bank syariah. Bank harus riba, tidak boleh yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi begitu Soeharto sadar di akhir kepemimpinannya di tahun 90-an, dia mendirikan Bank Muamalah. Dan kemudian 10 tahun kemudian semua bank itu punya syariah. Pertanyaannya adalah, mana yang ribut syariah itu? Kan tetap aja bank-bank konvensional masih hidup juga. Artinya kalau memang ada desakan ingin menjalankan syariat Islam, sudah sampai sejauh mana sih keinginan itu? Nah, maksud saya memperjuangkannya itu bukan semata-mata hanya di tingkat DPR-nya, bukan hanya di tingkat hukum negaranya, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana memperjuangkan syariat Islam di dalam hati umat Islam itu sendiri. Apakah mereka fobi atau mereka cinta pada syariat Islam?
Apakah mereka ngerti atau mereka jahil terhadap syariat Islam? Itu yang kalau menurut saya paling utama. Sebab boleh jadi begini, hukum yang berlaku, ya, hukum yang berlaku itu katakanlah hukum kafir. Tapi masyarakatnya mengerti agama dan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam, itu selesai masalah. Gitu. Atau dibalik, ini contoh kayak di mana di Mesir. Ya. Mesir itu dalam banyak konunnya, dalam undang-undangnya itu yang diketuk palunya di Majelis Syam itu atau DPR-nya sana, itu mereka banyak merujuk kepada kitab-kitab Hanafi dalam masalah tata negara. Karena memang mazhab Hanafi itu adalah mazhab yang digunakan oleh Turki Utsmani pada waktu mereka masih ada terakhir tahun 1924. Tapi Syam Mesir, masyarakat Mesir itu rata-rata Syafi'i dalam hal implementasi kehidupannya. Jadi peraturan negara itu mengharuskan mazhab Hanafi, tapi masyarakatnya dalam muamalah sehari-harinya mazhabnya Syafi'i. Mana yang berjalan? Ya yang Syafi'inya. Yang hukum negaranya malah nggak terlalu banyak berjalan, kecuali kalau masalahnya dibawa ke pengadilan misalnya, baru kemudian diselesaikan dengan mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam keseharian, dalam masalah muamalah, dalam masalah ahwal syakhsiyah, nikah, talak, rujuk dan sebagainya, mereka menggunakan mazhab Syafi'i. Maksud saya adalah itu satu PR tersendiri. Apakah saudara kita yang ada di DPR itu bisa dikatakan sedang memperjuangkan hukum Islam atau tidak, itu pembahasan sendiri. Tapi yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana syariat Islam itu bisa dikenal lebih luas lagi oleh umat Islam sendiri, dan perjuangan kita justru titik tekannya ada di situ sebenarnya. Bagaimana membuka hati umat Islam agar cinta pada syariat Islam, minimal dia kenal dulu syariat Islam. Karena yang selama ini kita ketahui kebanyakan bukan syariat Islam, itu budaya dari masyarakat kuno dan sebagainya. Katakanlah tentang kewajiban suami istri itu, suami harus memberikan nafkah pada istri dan istri tidak perlu memberikan nafkah pada suami. Tidak ada istilah campur-campur harta. Artinya harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri, dan tidak ada istilah harta milik berdua yang kayak kita kenal dalam hukum seperti ini. Nah itu kan masyarakat kita tidak tahu hal seperti itu. Nah ini yang menjadi salah satu concern kita seharusnya terhadap syariat Islam sendiri. Cukup barangkali sudah satu basrah ya. Waktu sudah melewati, mari kita tutup baca beberapa istighfar dan doa penutup hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.